Di sini saya akan membuat tutorial cara penggunaan Nakulat CBT Online. Pertama-tama, klik link admin, maka akan ada tampilan seperti ini. Selanjutnya, masukkan user dan passwordnya. Lalu klik login. Setelah itu, akan ada tampilan seperti ini. Jika ingin membuat soal, bisa klik data modul, tambahkan dulu mata pelajaran yang ingin Anda buat soalnya. Klik ditambah pelajaran. Setelah itu, tulis nama pelajaran yang akan dibuat. Contoh misalkan bahasa Inggris. Nah, deskripsi ini ditujukan kepada siapa, untuk siapa yang mengerjakan, misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan sebagainya. Di sini saya akan tulis misalkan untuk kelas 2, lalu klik tambah. Ya, di sini untuk membuat soal ada dua cara. Bisa buat langsung dari CBT online-nya atau bisa diimport soal dari format Excel. Ini yang cara pertama saya tunjukkan, klik soal, pilih topik, yang tadi kita masukkan adalah bahasa Inggris, lalu ketik soal pada kolom soal, misalkan what's your name. Nah, di sini misalkan kita mau input atau masukkan gambar, bisa diklik di sini insert image, choose file, terus pilih gambar yang ingin diupload. Misalkan gambar ini, klik upload, lalu masukkan gambar. Ya, akan menjadi seperti tampilan seperti ini. Atau bisa saja di copy paste dari Word, misalkan ini sudah ada contoh soalnya di Word, bisa di copy lalu di paste di sini, akan muncul gambarkan seperti ini. Di sini juga kita bisa masukin file audio dengan cara choose file. Pilih ya, di sini ada audionya, dipilih, klik open, maka akan langsung otomatis masuk ke dalam sini. Dan di sini juga bisa diatur mau diputar hanya sekali atau bisa berkali-kali. Nah, tipe soalnya ada bermacam-macam, ada pilihan ganda, esai, atau jawaban singkat. Jika memilih jawaban singkat, langsung di sini tulis kunci jawabannya, misalkan Agnes. Lalu klik simpan. Jika pilihan ganda, di sini klik pilihan ganda, simpan, maka soal akan tersimpan. Dan untuk mengedit jawaban A, B, C-nya, bisa diklik di sini, tambah jawaban. Di sini tulis bisa jawaban pertama Agnes. Di sini ada juga bisa dipilih salah atau benarnya. Misalkan nama Agnes itu benar, simpan, lalu ditambahkan lagi, misalkan Gita adalah jawaban salah, disimpan, dan begitu sebaliknya. Terus-terusan, misalkan sampai D atau E, atau ada 4 jawaban atau 5 jawaban. Selanjutnya adalah cara yang kedua, yaitu import soal.
import soal ini dalam bentuk form Excel. Untuk formnya itu bisa diklik di sini, maka nanti akan berformat seperti ini. Nah, di sini ada key and A, key dan A. Key itu untuk pertanyaannya, dan A itu untuk jawabannya. Bisa dilihat seperti ini. Lalu untuk status jawaban di angka yang 0000 itu diganti angka 1 jika jawaban itu benar. Seperti contoh yang ada di sini. Kita coba import langsung di sini. Tadi kita coba soal bahasa Inggris. Choose file, kita pilih. Ya, kita pilih. Sudah, langsung diimport. Di sini ada keterangan bahwa soalnya sudah otomatis langsung masuk ke dalam sini. Dan kita cek soalnya. Untuk cek soalnya kita klik daftar soal, pilih topiknya bahasa Inggris. Nah, di sini bakal keluar soal yang tadi kita import. Jika sudah, bisa dilihat lagi. Kalau misalkan emang mau ada yang diedit, bisa edit dari sini, lalu di save. Di sini ada 21 pertanyaan. Lalu jika soal ini akan dijadikan tes, kita langsung klik data tes. Klik tambah tes. Setelah itu, klik di sini. Misalnya, ujian bahasa Inggris. Deskripsinya untuk kelas 2. Tentang waktunya dipilih dari hari ini jam 1 siang ini sampai besok jam 1. Ini bisa dipilih waktunya sesuai keinginan Bapak atau Ibu. Lalu klik apply. Nah, waktu tes itu bisa diatur mau 30 menit, 60 menit. Di sini saya akan atur selama 60 menit. Lalu grup kelasnya yang bisa mengerjakannya hanya kelas 2. Ini untuk penilaian masing-masing soal. Misalkan satu soal nilainya adalah 5 poin. Lalu setelah itu klik simpan. Setelah berhasil disimpan, tambahkan soal yang tadi, yaitu soal bahasa Inggris. Pilih ini untuk tipe soalnya bisa dipilih, misalkan hanya pilihan ganda, atau esai hanya esai, atau jawaban singkat hanya jawaban singkat, atau semuanya dalam satu tes. Ya. Jumlah soal yang saya buat tadi ada 21 soal. Jumlah jawabannya karena ada 5, jadi kurang lebih ada 105. Ini bisa Bapak Ibu atur. Jika ingin diacak soalnya, tinggal dicentang. Jika tidak ingin, tinggal dihapus aja centangnya. Tinggal diklik saja. Saya di sini akan mengacak soal tes. Lalu klik tambah soal dan selesai. Setelah itu, jika kita ingin melihat daftar tes apa saja yang sudah pernah kita buat, kita bisa klik daftar tes. Di sini nanti akan keluar tampilan tes apa saja yang sudah pernah kita buat, dan kita di sini bisa mengedit. Jika rentang waktunya sudah habis, bisa kita perpanjang untuk waktunya. Ini untuk daftar tesnya. Jika sudah selesai mengerjakan hasilnya, akan keluar langsung
bisa kita lihat di hasil tes. Di sini, misalkan kita mau lihat tes Bahasa Indonesia untuk kelas 2, terus kita klik pilih. Oh, di sini nggak ada. Di sini keluar siapa yang sudah mengerjakan, langsung keluar hasil nilainya. Dan kalau untuk kita merekap hasil ujian dari esai, bisa kita klik evaluasi tes, klik soal yang kita buat dalam bentuk esai. Misalkan di sini akan keluar soalnya, terus jawabannya. Kalau untuk menilainya bisa kita klik evaluasi, lalu di sini klik nilainya yang akan diberi. Misalkan contohnya 5, lalu klik simpan. Ya. Setelah itu, jika memang butuh hasil soal untuk rekap total dari semua tes, bisa kita lihat rekap hasil tes, klik sini. Lalu untuk kelas, dipilih kelasnya, misalkan untuk kelas 2 dalam waktu dari tanggal 1 sampai tanggal 7 misalnya, terus lalu ekspor. Di sini akan keluar nilai. Di sini akan kita lihat akan keluar nilainya, rata-ratanya berapa. Misalnya siapa yang sudah mengerjakan, nilainya berapa, rata-ratanya ini keluar semua. Selanjutnya, jika di sini kita mau menambahkan daftar kelas, daftar siswa ataupun import data siswa, bisa kita klik daftar peserta di data peserta, klik daftar peserta, tambah kelas. Misalkan di kelas 1 ada kelas 1A, kelas 1B, bisa diketik di sini kelas 1A misalkan. Lalu klik tambah. Nah, begitu juga kalau misalkan ada 2A, 2B, seperti itu. Dan jika kita ingin mengubah password siswa, bisa kita klik daftar siswa. Jika ada siswa yang lupa password, kita klik, misalkan mau dipilih di kelas 4A. Jika ada yang lupa, kita klik di sini edit, passwordnya dirubah di sini. Lalu sudah selesai diganti passwordnya, klik simpan. Jika ingin mengimport data siswa, bisa klik import data siswa, pilih file. Jika sudah ada filenya, langsung klik import. Kalau untuk formnya bisa di-download di sini, form import siswa. Bentuknya, nah, formnya seperti ini. Jadi nanti di sini diklik untuk nomor NIK-nya, NISN-nya, lalu password untuk siswanya, nama lengkap siswa, email siswa, dan grup ini untuk kelas apa, misalkan kelas 1A, kelas 2A. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial untuk para siswa. Klik link yang sudah diberikan, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ya, jika sudah punya account, bisa klik di sini, masukkan NISN dan passwordnya. Jika belum punya account, bisa klik di sini daftar, lalu buat nomor induk siswanya. Ini NISN-nya ya, misalkan contoh 4567. Nama lengkapnya misalnya
manage, masukkan email, pastikan email Anda aktif. Masukkan nomor handphone. Nah, di sini ada kelasnya. Pilih kelas sesuai kelas masing-masing ya. Misalkan kalau kelas 1A, kelas 1A, kelas 2A, kelas 4B. Di sini saya menjadi mahasiswa kelas 2. Jadi mahasiswa kelas 2. Di sini ketik passwordnya. Jangan lupa klik kotak hitam yang ada di bawah, baru klik daftar. Ya, jika ada tulisan seperti ini, data berhasil didaftarkan, berarti Anda sudah terdaftar. Lalu di sini kita coba masuk 4567. Ya, lalu klik login. Ya. Nah, jika sudah masuk, kita bisa kerjakan soal yang sudah ada di sini. Di sini saya akan mengerjakan soal bahasa Inggris. Klik kerjakan. Lalu akan ada tampilan soalnya langsung. Pilih jawabannya. Lalu klik soal selanjutnya. Jika Anda yakin dengan jawaban Anda, klik jawaban. Jika Anda ragu-ragu untuk jawaban Anda, klik ragu-ragu. Soal selanjutnya. Seterusnya dilakukan terus sampai soalnya habis. Jika jawabannya sudah terjawab semuanya, submit test. Ya, jangan lupa klik kotak hitam yang ada di bawah, lalu submit test. Di sini hasil nilai Anda akan langsung keluar. Demikian tutorial penggunaan Nakulasi Online. Jika ada kendala, silakan hubungi kami kembali.